Halo semuanya, hari ini aku akan ngebahas tentang Berkah Beton Sadaya. Nah, karena kemarin banyaknya yang ngomong prospektusnya dibahas. Oke, aku akan coba ngebahas tentang prospektusnya ya. Di sini aku dapetin dari IDX. Kalian bisa cek di sini adalah pencatatan perdana saham BEX. Oke. BEPS. Oke, kita ngomongin tentang berapa banyak sih sebenarnya, adalah sebanyak 2 miliar sahamnya dilepas. Itu adalah 22% dari saham masyarakatnya. Pertama adalah nominal adalah Rp50, namun dia melakukan harga penawaran kepada masyarakat sebesar Rp100. Nah, perdana ini dia dipegang oleh penjaminnya adalah Mirai Sekuritas. Aku udah beberapa nyatet di sini tentang beberapa tuh kayak jadi konversi ya, tentang tanahnya. Oke. Kita ngomong tentang tanah karena banyak yang ternyata berspekulasi tentang tanah. Oke. Tanahnya penggunaan rencana dana. Jadi dia itu adalah penggunaan rencananya itu akan digunakan untuk membeli sebidang tanah PT Subang Terus Membangun, namanya STM. Jadi dia tuh banyak banget. Di sini ada kata-kata Subangnya, ada Berkah Sada Makmur, Berkah Segala Global, segala investasi. Jadi cukup banyak PT yang ada di dalam di prospektusnya. Jadi aku agak bingung gitu ngebahasnya gitu. Secara teknikal bahas prospektumnya tuh agak ribet karena utangnya kebanyakan. Nah, jadi di sini tuh dia ngomong bahwa dananya itu adalah untuk membeli satu tanah, dan akhirnya dia bikin untuk hanya 46% itu untuk belanja modalnya si emiten ini sendiri gitu ya. Nah, kita akan ngebahas tentang tanahnya. Rencana penggunaan dana sebesar ini nih, jadi dia lagi butuh tanah, transaksinya sebesar 130 miliar. Oke. Dia membeli dari ada beberapa ya, ada namanya tuh Haji siapa tadi ya, aku lupa. Alasan dan pertimbangan melakukan pembelian tanah. Pertimbangan membutuhkan tanah seluas 5 hektar untuk membangun pabrik. Pada daerah sekitar sudah tidak ada lagi bidang tanah yang mencukupi luas. Ini salah banget. Ini pertanyaan yang salah banget kalau aku bilang bahwa dia tanahnya tuh nggak sekitar udah nggak ada tuh salah, karena sekitar tuh banyak banget tanah yang masih bisa dialokasikan sebagai pabrik. Terus abis itu kalau dilihat ya tadi ya, terus kita akan ngomong lagi tentang tanah. Jadi dia tuh membeli tanah ya untuk prospek kedepannya dia lagi nantinya membeli tanah STM nih ya. Ternyata udah dari lama, namun tidak terbayarkan juga dan akhirnya menjadi konversi saham. Kayak kita ngomongin tentang hutang. Nih, jadi ini yang penting. Dengar baik-baik. Menyetujui pembayaran utang persero Berkah Subang Bermartabat. Utangnya adalah sebesar Rp325 miliar. Perjanjian pada tanggal Mei 2020 adalah mengkonversi hutang BBS atau BEPS ini di bawah melakukan konversi hutang perseroan Berkah Subang Bermartabat tersebut menjadi nominalnya segitu untuk menjadi saham dengan nominal sebesar Rp100 per lembar. Ya, jadi di sini dia mau konversi hutangnya menjadi saham. Terus abis itu kalau dibaca lagi tentang perjanjian kreditnya ini punya beberapa nih. Jadi punya beberapa kredit hutang, perjanjian hutang. Di sini ada 2 ya. Tapi belum dengan pihak-pihak lainnya. Jadi ada beberapa lah. Nanti kita cek lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat IPO ini pasti akan naik, arahnya pasti akan banyak. Arahnya ya mungkin bisa jadi di 3 harian masih bisa ya arahnya. Oke, kita akan ngebahas saham PMUU ya. Yang dia itu pertama kali naik itu kan sekitar, oke kita cek aja di sini.
WMUU itu penawaran kepada sekuritas adalah 242 masuk sekuritas. Dia pernah angka tertingginya di puncaknya adalah 302 dan sekarang lengser dan gak tahu arahnya kemana karena ARB berturut-turut di 202 sekarang. Nah aku gak mau nih kejadiannya sama. Dan sedangkan ini saham adalah pertama adalah 100, mungkin akan masuk ke sekuritas adalah 100. Kalau misalnya kenaikannya 35%, berarti naiknya adalah 135 perak ya berarti ya, rupiah berarti katakanlah. Dan bisa jadi bisa di 50 perak loh, 50 rupiah loh. Kalau misalnya ini nggak bisa akan terus bagus gitu. Kita akan bahas saham unik dimana saham uniknya ini retail terlalu ditakut-takuti gitu, dan retail tuh terlalu mental lemah. Padahal jadinya bandarnya tuh belum banyak yang jualan, padahal di era 214. Nah, mulai bandar jualan agak turun ya. Tapi retail ikut-ikutan keluar gitu. Katanya bersatu melawan bandar, tapi ternyata akhirnya mengikuti jejak bandar juga gitu. Nah, inilah tentang saham BEPS. Ini bisa kalau kita lihat bisa nih, dia bisa naik terus sampai di 500 bahkan sampai 1000 bisa, karena saham beberapa saham WS kita, terus saham WSKT ya, TPP itu cukup lagi uptrend, lagi agak naik ya lumayan lah, naik dikit daripada yang dulu. Nah ini kan udah pernah nyungsep nih, tapi sekarang udah lumayan rebound, udah lumayan naik. Berarti kita bisa lihat entimen dari saham konstruksi itu udah cukup naik gitu. Nih, dia udah cukup turun, abis itu dia agak rebound dikit ya. Aduh, anjlok parah nih saham-saham ya. Namun kalau dari beberapa saham konstruksi itu udah lumayan naik loh gitu. Beberapa saham konstruksi daripada yang sebelumnya bisa turun banget di bawah, dia udah lumayan menyentuh angka MA-nya gitu. Kita nggak bisa membaca MA di sini ya. Next time aku akan membaca MA di sini. Beli kalau misalnya bisa dapat harga murah di saham BEPS ini, silahkan beli, tapi tidak untuk investasi, untuk trading. Bisa mingguan tradingnya, tapi tidak untuk disimpan lama, karena nanti takutnya melosot kalian dibanting harganya terlalu dalam. Itu aja dari aku, semoga membantu. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah, dan juga bantu untuk aku subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten terbarunya. Semoga hari ini kita cuan semuanya, amin amin ya robbal alamin, dan hari seterusnya kita bisa cuan terusnya. Semoga kalian yang nyungsep nih bisa keluar dari zona nyungsepnya. Bye bye, thank you so much.